arusnya duluan, baru tegangan. Oke. Jadi kalau di kapasitor, arus mendahului atau leading sebesar 90 derajat, atau tegangannya ya pergerakan sebesar 90 derajat. Nah, jadi inilah kenapa ya kita mulai membahas atau membicarakan komponen selain resistor, yaitu komponen induktor dan kapasitor. Oke, nah dalam analisis rangkaian listrik kita nanti ya, kita akan menerapkan hukum Ohm, ya, menerapkan hukum Ohm di mana arus sama dengan gitu ya, arus sama dengan tegangan. Kalau dulu kemarin tegangan dibagi resistansi ya. Nah, sekarang kita buat tegangan dibagi dengan impedansi. Ya, tegangan dibagi dengan impedansi, ini hukum Ohm. Oke. Impedansi itu adalah besarnya tahanan sebenarnya ya, yang dilakukan oleh beban. Kalau resistor ya sama, antara impedansi resistif namanya, dan resistansi itu sama besarnya. Dan sudutnya juga sama besar. Nah, kalau dalam induktor, ya, dalam induktor, ini juga sama nanti hukum Ohmnya, arus sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi, tapi impedansinya impedansi induktif, ya, impedansi yang disebabkan oleh induktor namanya impedansi induktif, dan dia punya sifat tidak seperti R, ya. Jadi impedansi ini hanya muncul apabila tegangan atau arus sumber dayanya adalah AC, ya, yang mempunyai frekuensi sebesar P. Nah, jadi kalau arus AC itu kan arus periodik ya, atau tegangan AC kan tegangan periodik, dan dia kalau punya periode ya berarti punya frekuensi, gitu ya. Oke, dan kalau induktor dikenai sumber daya seperti itu, dia akan mempunyai nilai impedansinya ZL sama dengan J. Ingat, J ini adalah unit imajiner, 2πf, F ini frekuensi, dikalikan L. L apa? Induktansi dalam Henry. Ya. L ini adalah nilai induktansi dalam Henry. Kalau R resistansi dalam Ohm. Kalau C kapasitansi dalam Farad. Gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak menggunakan Henry, tidak menggunakan Farad, tapi kita sudah menggunakan Ohm. Jadi kalau sudah ZL, maka ini bukan induktansi lagi, tapi ini sudah impedansi induktif. Satuannya sudah Ohm. Nah, sehingga masuk di hukum Ohm kita. Ya, arus sama dengan volt per Ohm. Oke. Oke, jadi ZL sama dengan J2πfL atau J omega L. Jadi kadang-kadang kita tidak menggunakan frekuensi sinyal, tapi menggunakan frekuensi sudutnya, omega, gitu ya. Atau kalau misalkan sudah omega sama L-nya itu sudah kita hitung, ya kita pakai saja ini namanya reaktansi induktif. Ya. Jadi XL itu reaktansi induktif. Ya, ini akan sama dengan omega dikalikan L, ya, atau 2πf dikalikan L. Ya. Nah, untuk reaktansi induktif ini juga sudah dalam bentuk Ohm, ya. Kemudian kita kalikan J untuk induktor. Ya, jadi kalau induktor nanti pasti ada J50 ohm misalkan, atau 5J ohm, pasti ada J-nya. Ya, itu berarti induktansi impedansi induktif, ya. Oke. Kenapa sih sebegini? Ya begini, karena kita tadi melihat bahwa antara tegangan dan arus untuk induktor maupun kapasitor itu berbeda fase. Nah, terus gimana? Ya sudah, supaya lebih gampang, supaya kita nanti tidak usah melakukan turunan DI per DT dan seterusnya, ya sudah kita gunakan saja bentuk ini, polar.
ya. Jadi kalau ZL kita tuliskan reaktansi induktifnya, kemudian sudutnya, ya. Oke. Atau dalam bentuk J juga boleh ya. Kalau ini dalam bentuk rektangular tadi ya, bukan dalam bentuk polar. Ini yang dalam bentuk polar, ini rektangular. Nah, kemudian kalau kapasitor sesuai dengan sifatnya tadi ya, jadi bahwa antara tegangan dan arus berbeda fase ya, maka sama seperti induktor ya. Kapasitor hanya akan punya nilai impedansi yang kita bisa masukkan ke dalam rumus Ohm ini apabila sinyalnya ada frekuensinya atau sinyalnya berubah terhadap waktu. Ya, rumusnya ZC sama dengan min J, ingat min, jadi kalau ada min J atau min 90 itu beban berarti dia kapasitif ya. Min J 1/2 pi Fc. Perhatikan ya, ini C-nya di bawah, ingat-ingat ini L-nya di atas ya. Atau ZC sama dengan min J 1/omega C ya, karena omega itu sama dengan 2πf ya. Nah, nanti tergantung mana yang kita tahu, apakah F-nya atau omega-nya. Nah, kita tinggal konversikan saja ya. Oke. Kemudian ZC bisa juga dituliskan dengan min J XC. XC ini adalah reaktansi kapasitif dari beban. Oke. Nah, kalau sudah dalam bentuk ZR, ZL, ZC, maka kita langsung menerapkan saja hubungan antara tegangan dan arus. Itu arus sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi. Nah, ini kan lebih mudah ya, daripada kita harus melakukan turunan sinyal sinus dan kosinus seperti itu. Tapi kalau nanti banyak ya komponennya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh analisis, contoh besarnya arus yang melalui ini. Tahanan bebannya 4 ohm, tegangannya sekian, arusnya berapa? Nah, oke, kita pun ini hukum Ohm, I sama dengan V per ZR atau impedansi resistif. Impedansi resistif itu sama dengan resistansinya, dengan sudut 0 derajat. Ya, berarti V per R 8 dengan sudut min 50 derajat per 4 dengan sudut 0 derajat. 8 bagi 4 itu 2. 50 derajat dikurangi 0 derajat itu min 50 derajat. Ya, berarti inilah arusnya. Ini dalam bentuk fasor. Ya, ini dalam bentuk fasor. Ya. Nah, kalau ini dalam bentuk ya kawasan waktu atau dalam bentuk arus sesaatnya, persamaan matematisnya. IT ya, oke, sama dengan 2, ini 2 ya. Kosinus, kenapa pakai kosinus ya? Karena kita mengacu di sini ya, kosinus. Ya, jadi kosinus ya, ini kosinus. Nah, kemudian beda fasenya adalah min 50 derajat ya. Jadi arus yang lewat di resistor, ini harusnya DR-nya ya, karena ini adalah arus yang lewat di resistor, sama dengan 2 kosinus. Nah, perhatikan, antara arus dan tegangan ada beda fase tidak? Tidak ada ya, sama-sama min 50 derajat juga min 50 derajat. Jadi, arus dan tegangan satu fase. Nah, sekarang kalau bebannya adalah induktor dengan besar induktansi sebesar 4 Henry. Perhatikan, 4 Henry ya. Oke, saya tidak bisa menggunakan VEI sama dengan V per I gitu ya. V per H gitu ya. Kalau bebannya adalah Henry. Nah, ini tidak boleh. Tidak bisa, hukum Ohm tidak begitu ya. Yang benar I sama dengan V dibagi Z ya, ZL impedansi induktif. Nah, tapi kita hanya tahu dalam bentuk induktansi Bu Henry ya, berarti saya harus mencari dulu ZL-nya berapa ya. Oke, ini dulu tegangan. Tegangannya dituliskan dalam bentuk fasor. Nah, ini. Ya. Kemudian kita tahu rumusnya Vm kosinus omega T min, nah berarti omeganya
100 radian per detik. Gitu ya. Kemudian reaktansi induktifnya ya omega dikalikan L. Ya, 100 dikalikan 4 jadi 400 ohm. Nah, ini sudah dalam ohm. Ya. Tapi ini baru dalam bentuk reaktansi. Nah, impedansinya kita beri J di sini. Ya. Oke. Jadi I sama dengan V per impedansi induktif, ya. V-nya 8 dengan sudut min 50 derajat. Kemudian ZL-nya adalah J 400. Nah, J itu menunjukkan sudut 90 derajat. Nah, kalau kita tahu ya, ini bidang kompleks, ya. Ini bagian real. Nah, ini adalah imajiner positif, berarti di sini adalah J, ya, dan di sini min J. Nah, kalau J-nya J 400 misalkan, ya berarti di sini kira-kira ya, misalkan ini 400 J. Nah, berarti sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat. Oke, jadi yang J400 ini saya ubah menjadi 400 dengan sudut 90 derajat. Nah, ini pembagian polar dengan polar, tinggal 8 dibagi 400, 0,02, kemudian min 50 dikurangi 90 derajat, min 140 derajat. Ya. Maka arusnya adalah 0,02 kosinus 100T, ya, sama ya, min 140 derajat. Kita lihat, ya. Jadi, antara tegangan dan arus berbeda fase sebesar 90 derajat. Ya, dengan arus, kalau induktor itu arusnya berarti telat ya. Nah, tegangannya mendahului sebesar 90 derajat. Karena kalau kita gambar, nah, ini tegangan kan kira-kira di sini ya, 50. Dan arusnya di sini. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk kapasitor. Nah, untuk kapasitor, kapasitor itu satuannya adalah farad, ya, kapasitansi satuannya farad. Tapi untuk hukum Ohm, sekali lagi kita tidak menggunakan farad, tapi kita menggunakan impedansinya, ya, ZC. Ya, berarti saya harus mencari dulu X-nya berapa? 1 per omega plus C. Nah, ini omeganya sama di sini ya, ini omega. Ya. Oke, 1 per 400 sama dengan 0,0025 ohm. Ya, ini baru reaktansi. Kalau untuk impedansi kita harus tambahkan min J di sini. Ya. Atau kalau dalam sudut, min J itu sama dengan min 90 derajat, gitu ya. Oke, jadi arusnya sama dengan, ya, arusnya sama dengan ZC-nya adalah 0,025 dengan sudut 90 derajat, tegangannya adalah 8 dengan sudut 50 derajat, maka, nah ini hasilnya. Ya. 8 dibagi 0,0025 itu 3.200, sudutnya min 50, min 90, ya, min jadi plus ya. Oke, sehingga didapatkan sudut 40 derajat. Oke ya, jadi oke, jadi inilah ya arus yang lewat di kapasitor. Nah, kita lihat bedanya dengan tegangan di kapasitor. Ini kan sama dengan tegangan di kapasitor kan ya? Ya, kenapa? Ya, karena ini kan paralel ya. Nah, berarti tegangan yang di sini sama dengan di sini. Kita lihat bedanya sebesar 90 derajat. Dengan arus mendahului. Ya. Ini leading arusnya. Kan lebih dahulu. Oke. Kemudian selain menggunakan impedansi, kita bisa juga menggunakan admitansi.
ya. Jadi kalau admitansi itu ya 1 per impedansi, gitu ya. Oke, jadi 1 per R atau 1 per ZR ya, ini kan sama ya, R dan 1 per Z ini sama. Ya. Kemudian kalau induktor ya 1 per ZL, gitu ya. Kemudian kalau admitansi dari kapasitor ya 1 per ZC dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau di arus lemah arus DC kan kita tahu ya kebalikan dari induktansi ya, konduktansi gitu ya. Ya, di sini kebalikan dari impedansi induktif itu suseptansi induktif ya. Kemudian kapasitif, suseptansi, kapasitif. Oke, jadi ini hanya sekedar apa ya, nanti mempermudah penghitungan gejalanya. Sebenarnya kan ini hanya 1 per impedans saja. Oke? Oke, ini kalau ditunjukkan dalam bidang kompleks ya, R itu akan 0 sudutnya. Kemudian kalau ZL itu sudutnya adalah 90 derajat, kalau ZC sudutnya adalah min 90 derajat. Oke. Kalau ini suseptansi, ya berarti kan sepernya ya. Nah, ya, jadi ya berkebalikan sudutnya. Kalau R-nya tetap. Baik, sampai di sini presentasi saya ya hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke. Gimana dia mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum Oke, ada, belum Bu. ada. Bagus ya. Jadi, tapi paham ya bahwa antara induktor, kapasitor, resistor itu berbeda perilaku antara tegangan dan arusnya, ya. Kalau di resistor, tegangan dan arus sama fase, kalau di kapasitor dan induktor berbeda fase. Itulah menyebabkan ketika kita hendak menerapkan hukum Ohm, kita menggunakan impedansi, ya, impedansi. Sekali lagi, kalau induktor nanti ada J-nya, kalau kapasitor nanti ada min J-nya, ya, diingat-ingat itu dulu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan hari ini karena saya mau, ya, ada yang mau nanya, silakan. Untuk soal yang kemarin disuruh yang jawabannya suruh komentar di YouTube itu, jawabannya yang benernya boleh dikasih tahu nggak ya, Bu? Maksudnya? Oh, Kan itu. kemarin kan yang Ya, C sama yang ya. D kan sudah kerjain. Nah, itu jawaban yang benernya bagaimana? Jawaban yang benernya kan sudah ada yang mengerjakan temannya. Coba dibaca di komen. Ya. Iya, sudah, Bu. Oke. Itu kan tapi kan sempat ada yang salah tuh. Oh ya, ini baik ya, saya tunjukkan ini ya. Nah, sebenarnya sudah ada dibahas di sini ya. Sudah ada dibahas di PowerPoint kalau kalian membaca PowerPoint-nya. Oke, baik ini yang D ya. Kelihatan Ya, yang Bu. D? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Nah, saya presentasikan dulu dosen. Ini ya. Nah, ini soal yang D ya. Jadi sinyalnya yang I itu I sama dengan min sin omega T plus 30 derajat. Kemudian yang tegangannya yang P 3 sinus omega T plus 10 derajat. Nah, ini saya tidak bisa langsung membandingkan fasenya karena bentuk sinus dan min sinus itu berbeda. Maka kita ubah dulu ya, kita ubah dulu yang sinus menjadi yang min sin menjadi sinus ya. Oke, jadi yang sin kita ubah dulu menjadi yang min sin kita ubah dulu menjadi sinus. Nah, sinus min sin ya kita gunakan rumus trigonometri. Min sin itu misalkan min sin theta ya.
itu akan sama dengan sinus theta plus 180 derajat. Oke. Boleh juga menggunakan sama dengan sinus theta, tidak plus tapi min 180 derajat. Sama ya, sama saja. Ya, mau plus 90 derajat, plus 180 derajat maupun sinus 180 derajat. Itu sama. Kalau kalian gambarkan nanti sama ya. Karena sinus itu kan gelombangnya jalan terus gitu ya. Oke. Dan sinus kalau berjarak 180 derajat itu sama besarnya. Oke. Berjarak 360 derajat sama besarnya ya, tapi berjarak 180 derajat akan berkebalikan nilainya. Oke. Nah, jadi min sin omega t plus 30 derajat itu kita ubah ke dalam sinus yang tidak min ya. Perhatikan, ini minnya tidak ada lagi ya di sini. Menjadi sinus omega t plus 30 derajat dikurangi 180 derajat. Dikurangi boleh, ditambah boleh. Ya, oke. Oke, kalau kita kurangi, maka kita dapatkan bentuk ini. Ya, jadi sinus omega t min 150 derajat. Yang di bawah ini tegangan sinus omega t plus 160 plus 10 derajat. Nah, kalau kita gambar yang plus 10 itu ya ke kiri sedikit 10 derajat, gitu kan? Kemudian yang min 150 derajat, min itu berarti digeser ke kanan sebesar 150 derajat. Berarti ya, berarti dua sinyal ini berbeda fase berapa derajat? Berapa derajat tadi Mbak yang nanya? Beda fase berapa ini? Berbeda fase 160 derajat ya. Jadi karena yang arus itu ke kanan 150 derajat, yang tegangan itu ke kiri 10 derajat ya. Jadi bedanya 160 derajat. Kita katakan bahwa tegangan mendahului arus sebesar 160 derajat. Bu, kalau saya mau menggunakan yang plus gimana, Bu? Oke, pakai yang plus ya. Pakai yang plus, maka jadi 30 gitu ya. Ditambah 180 derajat. Berapa itu? 210 derajat. 210 derajat, Bu. Dan plus. Oke, ya. Jadi kalau seperti ini kita juga bisa mengatakan, jadi mengatakan seperti ini ya, jadi arus atau tegangan mendahului arus sebesar 160 derajat, itu bisa juga saya katakan menjadi arus ya, oke, arus mendahului tegangan sebesar 210 derajat. Kenapa? Ya karena sinyal sinus itu kan begini terus ya. Begini terus. Ini juga begini terus. Oke. Jadi, saya bisa mengatakan tegangannya ini lebih dahulu terhadap arus 160 derajat. Boleh. Tapi enggak kok Bu, saya lihatnya dari sini kok, dari arus kok Bu. Nah, arusnya dari sini nih. Nah, ini lah 210 ya. 210. Nah, saya mengatakan bahwa arus Bu yang mendahului tegangan sebesar 210 derajat. Ini dan ini posisi gambarnya akan sama persis. Ya. Jadi bisa mengatakan ini ya tegangan mendahului arus sebesar 160 derajat, atau mengatakan arus Bu yang mendahului tegangan tapi mendahulunya sebesar 210 derajat. Ya. Karena saya tidak melihat dari sini, Bu, tapi dari sini. Nah, kalau dari sini ya harusnya duluan, Bu. Apa? Boleh ya? Sama, sama. Tidak boleh, bukan boleh, tapi sama, memang sama. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Nah, ini untuk yang E. Nah, untuk yang E, soalnya kok tidak terlihat ya. Nah, soalnya yang ini. Nah, ini soal yang E. Min 2 kosinus omega T min 60 derajat. Yang ini omega T min 150 derajat. Oke, tadi min, ya ini. Ya. Oke, pertama-tama ya dari kosinus itu diubah dari min kosinus ini ya diubah menjadi plus kosinus. Ya. Ini 60 derajat, maaf ini 60 derajat ya, ini keliru ya, harusnya 60 derajat ini. Oke, kok bisa 30 derajat? Oke, nah min kosinus itu sama dengan positif kosinus yang dikurangi 180 derajat. Nah, kalau kita lihat ya, gambar kosinus kan begini ya. Nah, ini kan kosinus ya. Oke. Nah, min cos itu kan ini. Min cos itu kan di sini. Atau di sini. Ya. Jadi, selisihnya adalah sebesar. Nah, jadi min kosinus itu akan sama dengan plus kosinus yang sudutnya ditambah dengan atau dikurangi dengan 180 derajat. Ya, ini perlu ditambah, perlu dikurangi. Sekali lagi ya, nanti coba yang ditambah. Oke, kalau ini misalkan dikurangi 180 derajat, maka bentuk min 2 kosinus omega T min 60 derajat itu sama dengan 2 kosinus omega T min 240 derajat. Oke, kita sudah menghilangkan minusnya. Min cosnya sudah menjadi plus cos. Lalu apa? Tapi yang tidak kita bandingkan adalah sinus, bukan kosinus. Nah, saya nggak bisa membandingkan ini. Supaya saya bisa langsung kelihatan beda fasenya berapa, yang cos saya ubah menjadi sinus. Ya, kita tahu bahwa kosinus itu sama dengan sinus yang ditambah 90 derajat. Atau kosinus adalah sinus yang digeser ke kiri 90 derajat. Oke, saya ubah menjadi sinus omega T min 20 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 2 sinus omega T min 150 derajat. Nah, sekarang jadi kelihatan nih. Ini dan ini beda fasenya berapa? Beda fasenya berapa? Ayo, coba jawab salah satu. Berapa beda fasenya? Halo? 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 Nah, 0. Ya, pinter ya. 0 derajat. Berarti sinyal ini, dua sinyal ini tidak berbeda fase. Ya, sinyal ini adalah satu fase. Meskipun bentuknya sepertinya berbeda. Tetapi sesungguhnya kalau kita gambarkan sinyal tadi sama fase ya, sefase, tidak berbeda fase. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, cukup. Tidak. Oke, cukup ya. Baik, sementara itu. Ya. Oke, sementara itu dulu. Gimana ada yang mau ditanyakan? Mantul. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Hari ini langsung sampai sekian. Minggu depan kita akan lebih dalam lagi mengenai kapasitor, induktor, dan resistor ya. Sementara ini kita baru tahu dulu bahwa arus dan tegangan yang lewati beban, ketiga beban tadi berbeda-beda ya. Ada yang sefase untuk resistor, ada yang beda fase untuk L dan C ya. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Hari ini saya cukupkan sampai sekian. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat terus, Bu.
Nah, kalian juga ya, jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Ya, tetap semangat ya. Siap, Bu. Oke. Saya pamit dulu.